Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan kata-kata atau fakta yang mendukung. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan ditunjukkan. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang mengidentifikasi arah dari penelitian yang kamu lakukan. Pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi, yaitu yang pertama masalah yang akan dipecahkan, yang kedua spesifikasi pembelajaran, model soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Manfaatnya yaitu pertama, manfaat teoritis. Hasil yang diinginkan dapat memberikan pemikiran pada siswa terkait dengan kegiatan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan proses pembelajaran. Kedua, manfaat praktis. Selain manfaat teoritis yang dikemukakan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bagi penulis, bagi guru, bagi peserta didik. Model pengembangan media. Analisis media atau produk yang ingin dikembangkan dengan cara menganalisis kelayakan dan syarat-syarat produk. Syarat-syarat produknya tersebut desain. Desain mulai merancang konsep dalam produk tersebut. Selanjutnya development, realisasi atau rancangan produk yang telah dibuat dengan cara mengukur kinerja produk. Selanjutnya implementasi atau implementation, seperti rancangan umpan balik dengan cara menerapkan. Nah, di sini juga sudah memasuki tahap evaluasi atau pilihan. Evaluasi di sini sudah dinilai layak atau tidaknya produk yang ingin digunakan dengan cara validasi. Perbedaan evaluasi formatif dan sumatif. Pada penilaian formatif umumnya dilakukan saat proses pembelajaran suatu unit atau bab kompetensi berlangsung. Sedangkan penilaian sumatif itu dapat dilakukan pada akhir pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi model penelitian dan pengembangan Dick and Gray. Nah, Dick and Gray itu merupakan salah satu dari model prosedural, yakni model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain atau rancangan instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dijalani secara berurutan. Selanjutnya, langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Gray adalah: yang pertama, mengidentifikasi tujuan instruksional, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, menganalisis karakteristik mahasiswa dan konteks. Selanjutnya, keempat, merumuskan tujuan instruksional khusus. 5, mengembangkan instrumen penilaian. Keenam, mengembangkan dan memilih bahan instruksional yang sesuai. Ketujuh, melakukan revisi pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan Dick and Gray. Salah satu keunggulan utama Dick and Gray adalah kelengkapan dan kesalasaran. Ini mencakup semua aspek dan komponen desain pembelajaran, masalah pembelajaran dan peserta didik, hingga pengembangan dan evaluasi solusi pembelajaran. Hal ini juga memastikan adanya keselarasan dan koherensi yang kuat antara tujuan pembelajaran, sasaran, penilaian, dan strategi, yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program pelatihan Anda. Keuntungan lain dari Dick and Gray adalah penekannya pada evaluasi dan revisi formatif. Hal ini mengharuskan Anda untuk menguji dan menyempurnakan materi dan metode pembelajaran Anda selama berproses berlangsung, dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan data yang akan Anda kumpulkan.
Selanjutnya kekurangan Dik dan Gerai. Salah satu kelemahannya utama Dik dan Gerai adalah kompleksitas dan panjangnya. Ini melibatkan banyak langkah dan tugas yang dapat memakan waktu untuk membebani terutama bagi desainer instruksional, pemula atau belum berpengalaman. Selanjutnya mengembangkan media. Pembelajaran menggunakan kerangka 4D. Model 4D ini kemudian disusun berdasarkan pada model tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman aktual mereka di lapangan dalam merancang. Selanjutnya deskripsi singkat dari setiap tahapannya adalah yang pertama, tahap pertama define. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan dan merumuskan persyaratan pembelajaran. Tahap analisis pada model-model pengembangan lainnya. Yang kedua, tahap desain. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang prototipe bahan ajar media pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya tahap ketiga, develop. Tujuan tahap develop adalah untuk mewujudkan desain yang telah ditetapkan, atau bisa juga dengan menyelesaikan prototip yang telah dibangun sebelumnya. Selanjutnya tahap disseminate. Produk sudah bisa dikatakan mencapai tahap akhir produksi pengembangan ketika pengujian di tahap develop menghasilkan produk yang mendapat penilaian positif dari para ahli dan mempunyai kinerja yang terbukti konsisten. Selanjutnya kelompok 3, Borg and Gall. Model Borg and Gall dikenal dengan model 10 langkah. Bahkan Borg and Gall 23 mengatakan bahwa langkah-langkah penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan yang sesungguhnya adalah langkah-langkah yang terdapat dalam model pengembangan instruksional. Selanjutnya kelemahan model pembelajaran Azure. Kelebihan yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam point require learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil. Nomor 4, guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas serta mampu memanfaatkan metode bahan ajar secara optimal. Yang kedua, adanya pembahan tugas dari seseorang pengajar. Ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi